Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan pekerjaan kami yaitu book sistem rekomendasi yang kami kerjakan menggunakan machine learning dan metode kolaboratif filtering. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Diana Wahyudi dengan NIM K352009. Lalu ada teman saya Bagas Ardiansyah dengan NIM K352015. Lalu ada Mas Diki Hendra Pamungkas dengan NIM K352021. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah proses penggunaan HBase, lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan machine learning dan pembuatan API-nya, dan yang terakhir adalah konsum API dan pembuatan websitenya itu sendiri. Kita akan langsung masuk ke tahap pertama yang akan dijabarkan oleh Mas Diki. Ada Mas Diki? Baik, kita masuk ke direktori Adobe itu sendiri buat dihidupkan. Masuk ke direktori SB-nya. Setelah itu langsung kita start all.cmd. Nanti akan muncul beberapa tab, yaitu jumlahnya ada 4 tab yang akan berjalan. Kita dahulu dengan menggunakan perintah GPS. Apakah ada layanan yang ter-shutdown? Pastikan tidak ada layanan yang ter-shutdown, yaitu ada node manager, resource manager, data node, dan name node. Setelah itu kita masuk ke HBase itu sendiri. Kita menghidupkan HBase-nya. Setelah menghidupkan Hadoop, masuk ke direktori HBase dan ke direktori bin. Setelah itu ketikkan start HBase CMD. Ada jangan dulu mengadakan HBase CMD dengan nama HBase. Langsung masuk ke dalam HBase cell-nya untuk membuat tabel agar bisa mengimport dataset. Tunggu sebentar untuk masuk ke dalam HBase cell-nya. Nah, jika sudah berhasil masuk, tandanya seperti ini. Setelah itu, untuk perintahnya membuat tabel, itu create tanda petik, nama tabelnya itu apa. Setelah itu, tanda petik lagi CF. Seperti ini untuk perintahnya. Karena di sini sudah membuat tabel, maka saya akan menunjukkan hasilnya saja, yaitu dengan mengetikkan perintah list. Nah, jika sudah berhasil membuat tabel dengan nama book, rating, dan user, di sini ada 3 tabel yang berhasil dibuat. Setelah itu, kalau sudah
kita exit terlebih dahulu dan menyiapkan dataset yang sudah ada. Datasetnya dijadikan satu dengan nama books, writing, dan user. Jika sudah datasetnya sudah disiapkan, selanjutnya mengaktifkan layanan Apache Thrift biar bisa mengimport datanya menggunakan kode program Python. Cara mengaktifkannya yaitu dengan mengetikkan hbase di dalam binnya hbase thrift start main p 90 main info top 9095. Nanti akan berjalan layanan jika sudah di enter. Itu tekan GPS. Apakah layanan tripnya sudah berjalan? Sudah. Habisnya juga sudah berjalan. Setelah itu kita membuat kode program Python untuk melakukan import data ke dalam database. Untuk kode programnya sudah disiapkan, yaitu dengan nama script.py. Nah, ini kan ada beberapa dataset, yaitu ada book, writing, sama user. Nah, di sini ada contohnya, yaitu mengimpor dataset dengan nama user. Datasetnya kita buka terlebih dahulu. Nah, kita sesuaikan. Di sini ada user ID, location, dan X. Nah, di sini kita sesuaikan juga, harus sesuai user ID, location, X, sama di filenya, file dataset itu berada di folder mana. Setelah itu tabelnya dengan nama apa di dalam database-nya. Di bawah juga sama, tabelnya bernama apa, foldernya di mana. Setelah itu kalau sudah dipastikan sudah benar, maka bisa langsung dijalankan di CMD-nya. Masuk ke dalam file bag-nya dulu. Setelah itu jalankan dengan perintah Python script.py. Nah, jika di enter perintah ini akan berjalan karena datasetnya terlalu banyak, maka dan sudah dimasukkan juga, maka kita langsung ke langkah selanjutnya. Buat rating sama booknya bisa disesuaikan sama kode programnya. Setelah itu di import juga. Nah, jika sudah datasetnya tiga dataset sudah diimport, maka kita bisa mengeceknya terlebih dahulu. Dengan masuk ke serial kita bisa mengeceknya dengan scan nama tabelnya. Tadi nama tabelnya adalah user.
Nah, di sini kenapa satu? Karena di sini ditampilkannya satu dari bawah. Cuma beberapa ditampilkan satu dari bawah. Jika sudah berhasil diimpor semua, kita lihat ratingnya terlebih dahulu. Ratingnya sudah masuk, booknya juga sudah masuk. Selanjutnya adalah melakukan ekspor tabel di dalam database ini menjadi file .csv. Caranya yaitu membuat folder terlebih dahulu di dalam database-nya dengan nama export. Terus di sini juga sama menggunakan kode program Python untuk melakukan export. Untuk kodenya sendiri export dengan mesin tabel user. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu dijalankan. Masuk ke directory file slotnya ini. Nah, jalankan dengan perintah Python script di enter, maka nanti akan menghasilkan dataset dengan nama books, rating, dan user. Sekian untuk tahap pertama, yaitu melakukan import data di dalam database-nya dan ekspor data dari tabel menjadi dataset .csv-nya. Untuk tahap selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Bagas. Tahap selanjutnya adalah pembuatan model machine learning dan API untuk digunakan di dalam websitenya. Di sini saya menggunakan Google Colab, dan untuk API-nya saya menggunakan library Fast API dari Python. Saya seleksi terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya dari saudara Diki sudah mengekspor dataset.csv dari HBase. Tetapi di sini untuk memudahkan, saya menggunakan file CSV dari yang sudah disediakan oleh dosen kami. Nah, di sini tahap yang pertama yaitu meload datanya dari CSV dengan menggunakan command widget. Kemudian kita import beberapa library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib untuk membuat grafik, kemudian dan ada Seaborn untuk memformat data untuk grafik. Kemudian tahap yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah exploratory data analysis atau EDA. Nah, di sini pertama saya load dulu data setnya ke dalam variabel, misalnya books.csv, masukkan ke variabel books, ratings, dan users. Selanjutnya kita cari, misalnya kita ingin di sini mengetahui panjang dari data books-nya. Kemudian di data tersebut masih banyak data yang kotor, atau duplikat. Jadi kita menggunakan NUnit untuk mendapatkan data yang
unik. Jadi misalnya di tabel box itu ada 2 ISBN yang sama, kita pakai 1 saja. Nah, di sini begini hasilnya. Kemudian kita display basic information-nya dari masing-masing dataset. Yang pertama dari books, kedua dari ratings, dan yang ketiga dari users. Kita dapatkan seperti ini. Ini nama kolom dan datasetnya, data type-nya atau tipe datanya. Kemudian ini contoh isi dari tabel ratings, dan ini data type dari ratings. Kemudian user, ini juga data type dari user. Oke, segitu informasi yang kita dapatkan. Kita lanjut. Ini ada statistical summary atau kesimpulan statistik dari numerical column yang ada di tabel books, ratings, dan users. Nah, di sini ini jumlahnya, jumlah row yang terbaca. Kemudian ini ada min, std, kemudian ada max. Makanya ini adalah statistical summary dari 3 dataset tersebut. Kemudian di sini kita tampilkan histogram dari user ratings. Nah, kita menggunakan SNS dan Matplotlib. Di sini, oke. Jadi ada 700.000 lebih user yang merating itu bintang 0 sampai 2. Dari rating dari 0 sampai 2 itu ada 700.000 sekian user. Kemudian range 2 ke 4 itu paling rendah, 4 ke 6 itu kurang dari 100.000, 6 ke 8 itu sedikit lebih 100.000 lebih sedikit. Kemudian untuk dari rating 8 ke 10 ada 200.000 lebih. Oke. Kemudian di sini contohnya kita mau cari missing value yang ada di tabel atau dataset books. Nah, di sini ada 1 missing value untuk book author, 1 data book value. Kemudian publisher ada 2 dan image URL ada 3. Untuk 2 dataset lainnya yaitu ratings dan user itu tidak ada missing value-nya. Oke, kita masuk setelah kita dapatkan informasi-informasi basic terkait dataset yang kita punya. Kita selanjutnya melakukan data preprocessing atau data cleaning agar data yang kita gunakan untuk masuk ke model itu benar-benar data yang real atau bisa dipakai. Sini kita lihat 5 contoh isi dari dataset books di sini. Oke. Kemudian kolomnya. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan kolom ISBN, book title, book author, year of publication, publisher, dan image URL. Oke. Di sini setelah kolomnya sudah dieliminasi atau diseleksi, ini hasilnya 5 data teratas. Jadi hanya ada ISBN, book title, author, year of publication, publisher, dan image yang URL. Oke, selanjutnya saya rename kolomnya agar lebih mudah penyebutannya di kode-kode di bawahnya. Jadi seperti ini. Kemudian begitu juga dengan dataset users. Saya hanya akan menggunakan user ID, location, dan age. Untuk nomor row-nya ini tidak dipakai. Dan saya juga merename dari kolom-kolom yang ada seperti ini. Begitu juga dengan ratings. Kita gunakan user ID, ISBN, dan book ratings. Oke. Di sini ini contoh 2 data dari tabel rating yang sudah kita modifikasi, yaitu rename kolom dan seleksi kolom.
Selanjutnya kita masuk ke data analyzing. Sini kurang lebih hampir sama seperti eh, EDA, tetapi di sini akan lebih dalam lagi. Sini kita print shape dari masing-masing dataset. Sini ada 271.360 row dan 6 kolom, begitu juga bawahnya. Di sini kita hitung berapa banyak rating dari seorang user. Nah, jadi di sini ada user data. User data ini dengan ID 11.676 itu dia pernah merating sebanyak 13.602 kali. Begitu juga di bawahnya. Di sini rating user ID unique. Jadi dari dataset rating itu beberapa ada user yang rating kali di satu buku. Nah, di sini kita pakai unique untuk mendapatkan jumlah rows data yang tidak duplikat. Ya, di sini awalnya 105.283 menjadi masih sama. Berarti tidak ada data yang duplikat. Oke. Selanjutnya kita hitung ratings yang lebih dari 10. User yang ngerating lebih dari 10 kali saja itu ada 12.053. Nah, ini untuk X data dan Y datanya. Ini indeksnya yaitu ID dari usernya. Jadi ini jumlahnya dan ini indeksnya, indeks per user yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita tampilkan semua rating oleh user per buku. Jadi di sini ada user dengan ID 276762 itu merating sekian buku dan ratingnya adalah ini. Oke, selanjutnya kita merge dari dataset books dengan dataset ratings dan dengan kata kunci ISBN. Nah, jadi di sini hasilnya adalah ada user ID dari tabel rating, ada ISBN sebagai kunci untuk merge, dan rating dari tabel rating. Nah, title, author, year, publisher, dan lain sebagainya itu dari tabel books. Selanjutnya kita group by untuk number ratingnya. Nah, ini kan beberapa ada yang judulnya sama dan hanya berbeda user. Nah, di sini kita group by title dan kita ambil ratingnya. Oke. Ini hasilnya. Kita beri nama, kita masukkan ke variabel number rating, data frame number rating. Itu isinya title dan ratingnya. Oke. Selanjutnya kita ganti nama ratingnya menjadi num of rating. Kemudian kita buat variabel final rating untuk merge dari rating ini kepada rating books. Rating books itu yang merge dari books dan rating, kemudian di merge lagi dengan number of rating. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Ada user ID, ISBN, rating, title, author, year, publisher, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ambil
data yang of ratingnya lebih dari atau sama dengan 30 saja, karena yang kurang dari itu sepertinya kurang relevan untuk digunakan dalam machine learning untuk recommender system. Dan kita shape, datanya adalah sebanyak ini dan kolomnya ada 9. Kemudian kita drop duplicates karena beberapa di final rating ini masih ada yang duplicates. Jadi dari 276, 310 setelah di drop duplicate menjadi hanya 272, 729. Nah, selanjutnya kita buat pivot table. Pivot table-nya ini dari final rating. Oke. Kita buat untuk kolomnya itu user ID, kemudian indeksnya itu title, dan values-nya ini rating. Ini kenapa banyak none? Karena masih banyak data yang kosong. Jadi user tidak merating buku tersebut. Oke. Nah, di sini untuk yang pivot table ini kita isikan none-nya ini menjadi 0. Nah, kemudian kita import skyp.sparse dari kita import CSR matrix dari skyp.sparse. Nah, gunanya untuk menghapus nilai-nilai yang 0, yang kosong, yang tidak memiliki nilai. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat model machine learning-nya. Kita menggunakan scikit-learn dan algoritma Nair-Snakeborn. Kita masukkan dulu ke variable model. Kita menggunakan Nair-Snakeborn dan algoritmanya kita pakai brute. Kita feed ini. Kemudian dari algoritma Nair-Snakeborn itu akan menghasilkan distance dan suggestion. Kita masukkan model K-Snakeborn. Kita menggunakan yang book pivot table. Dan di sini kita coba menggunakan title dengan ID 237. Dan kita reshape jadi satu baris dan satu kolom. Dan Snakeborn ini adalah jumlah suggestion yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita lihat distance-nya. Ini 0 karena dia merupakan si datanya sendiri. Jadi misalnya kita masukkan Harry Potter. Nah, ini yang 0 itu Harry Potternya itu sendiri. Dan yang sisanya adalah hasil rekomendasinya. Nah, di sini suggestion-nya ini itu ID buku. Ya, di sini ID buku ini menghasilkan 6 suggestion karena tadi kita menggunakan Snakeborn-nya itu sama dengan 6. Nah, kita print suggestion-nya itu ada Anils Ghost. Nah, Anils Ghost ini berarti buku yang kita cari rekomendasinya. Oke, itu untuk inputannya. Nah, nanti setelah menjadi API, untuk mendapatkan book recommendation-nya, kita harus memasukkan title misalnya ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan ini rekomendasi ini. Oke. Nah, di sini untuk mendapatkan book title. Kemudian kita save modelnya. Di sini saya akan akan ekspor ke Google Drive menggunakan pickle. Jadi nanti file pickle ini yang akan digunakan di dalam API. Di sini saya tes membuat function untuk mendapatkan rekomendasi buku. Di sini saya memasukkan inputannya Harry Potter and the Chamber of Secrets, buku kedua. Nah, kita jalankan get recommendation-nya akan mendapatkan ini adalah buku yang inputan yang kita masukkan, dan ini adalah hasil rekomendasinya. Jadi ketika kita memasukkan inputan Harry Potter, kita akan
mendapatkan rekomendasi yang tidak akan jauh dari Harry Potter. Di sini ada Harry Potter buku kedua, buku ketiga, buku ke-1, kemudian The Secret of Indian karena mungkin di sini ada kata secret dan lain sebagainya. Itu lebih untuk model machine learningnya. Kemudian dari model machine learning yang sudah kita ekspor menjadi menggunakan Pickle ini, ada model .pkl, book title, final rating, dan book pivot table. Itu yang akan kita gunakan di API. Di sini saya menggunakan Fast API dari Python untuk membuat API-nya. Saya membuat instance-nya terlebih dahulu, yaitu app. Nah, di sini kita load terlebih dahulu file Pickle yang sudah kita ekspor dari Google Colab tadi. Di sini saya membuat beberapa API endpoint. Yang pertama mendapatkan all books data. Kita menggunakan final rating dan kita hanya mengambil untuk contoh. Kita ambil 50 data saja. Jadi ini kita ambil 50 data dari final rating yang sudah kita buat di Google Colab sebelumnya. Sini kita return. Kemudian ada mendapatkan detail dari sebuah buku. Itu kita menggunakan parameternya adalah ISBN. Data ISBN ini nanti akan dicocokkan dengan final rating, dengan data yang ada di final rating. Ketika nanti datanya ketemu, baru kita return ke untuk menjadi return JSON-nya si API. Kemudian ada endpoint today picks. Itu kita menggunakan random aja. Kita menggunakan sampel dari final rating. Kita ambil 10 data dan kita return ke JSON untuk API-nya. Nah, kemudian kita membuat function untuk mendapatkan books recommendation. Nah, di sini kita lihat di sini terlebih dahulu. Kita untuk get recommendation ini membutuhkan inputan atau parameter judul. Nah, jadi judul ini nanti akan masuk ke recommend books. Di function recommend books dia akan seperti tadi di Google Colab. Ini menggunakan model Nextdoor. Modelnya ini kita dapatkan dari file model.pkl yang sudah diekspor tadi. Dan Nextdoor-nya kita ingin mendapatkan 10 data. Di return kemudian akan digunakan di sini. Untuk poster URL kurang lebih sama. Kita mendapatkan poster URL dari final rating. Kita ambil image URL-nya. Setelah di return masuk ke function get recommendation dan akan di return untuk digunakan di webnya, di API-nya. Nah, yang terakhir ada endpoint user choices. Itu kita mengambil data buku yang paling banyak di rating oleh user. Nah, kemudian data buku itu kita masukkan ke function recommend books untuk mendapatkan rekomendasi dari buku yang paling banyak di rating oleh users di data tersebut. Itu kurang lebih untuk pembuatan model machine learning dan API. API-nya bisa kita lihat di sini di Fast API yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Ajrina. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir yaitu penggunaan API di websitenya itu sendiri untuk membentuk website rekomendasi buku. Bagaimana penggunaan API dan pembuatan website ini sendiri? Jadi pertama website ini sendiri itu dibuat menggunakan Laravel dengan API yang tadi sudah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Untuk Fast API sendiri ini kami memiliki beberapa set data. Yang pertama ini ada books, detail, today's pick, recommendation, dan user choices. Nah, ini yang akan kami gunakan di
websitenya yang dia akan tampilkan di website. Ini adalah tampilan dari codingan di homepage controller atau controller yang saya gunakan. Jadi untuk homepage controller ini sendiri itu ada untuk panggilan IP dengan menggunakan HTTP GET request, lalu ada penanganan respon, penanganan kesalahan, dan pengiriman data ke view. Jadi di sini ada kita menggunakan dua public function, yaitu untuk function home dan function detail dengan parameter ISBN dan judul. Untuk pengambilan API-nya sendiri kita menggunakan HTTP GET request, yaitu dengan kode ini. Jadi untuk pengambilan API-nya kita ada 3. Untuk controller ini sendiri ada today fix, terus ada user choices dan title. Nah, untuk penanganan responnya itu sendiri bisa dilihat di bagian if. Jadi kalau misalkan memang sukses, nanti datanya akan diambil dengan JSON dan akan di restore di data today. Nah, kalau misalkan nantinya ternyata tidak untuk ada kesalahan, untuk penanganan kesalahannya sendiri, ini kita akan memunculkan error, text error, jadinya kita bisa tahu ada kesalahan. Dan yang terakhir itu adalah pengiriman data ke view. Untuk pengiriman data ke view ini kita menggunakan codingan return view, home, compact, data today, data user, dan book title. Nah, ini juga sama dengan function home. Di function detail juga kita menggunakan pemanggilan API dengan HTTP GET request dan penanganan respon, lalu ada penanganan kesalahan dan pengiriman data ke view. Tapi untuk function detail ini kami menggunakan parameter ISBN dan judul. Selanjutnya saya akan bahas tentang file web yang ditaruh di roots. Jadi kegunaan untuk web.php ini sendiri itu digunakan untuk mendefinisikan rute-rute yang ada di web kami. Jadi yang pertama di sini ada use app ht controller homepage controller. Jadi kita menggunakan roots yang sudah kita buat tadi di homepage controller yang akhirnya kita panggil di web.php ini sendiri. Nah, ada rute yang di sini kita ada 2, yaitu untuk slash aja dan ada slash detail SBN judul. Jadi saat kita ke URL slash itu yang akan dijalankan itu adalah roots home yang ada di homepage controller. Sedangkan kalau kita menjalankan URL dengan slash detail, nanti slash ISBN slash judul itu nanti akan dijalankan adalah roots detail yang ada di homepage controller. Oke, kita akan masuk ke codingan tampilan. Yang pertama kita akan ke codingan home. Untuk home sendiri, penggunaan API-nya itu ada di bagian search-nya tadi, di logo search-nya itu ada di sini. Nah, di sini. Di sini kita pemanggilannya itu mulai dari for each ini. Jadi di for each ini itu ada perulangan dari pembacaan data yang ada di book title. Nah, setelah di data di title nanti dibaca lagi, nah akhirnya menjadi title, lalu dibaca lagi akhirnya menjadi book. Nah, pada bagian ini, pada bagian href, jadi rutenya ini kita akan memunculkan book 3. Book 3 ini sendiri adalah data judul yang ada di API book, yaitu berada di indeks ketiga. Ini untuk roots-nya sendiri menggunakan roots detail dengan parameter ISBN. ISBN sendiri itu ada di API book dengan di indeks ke pertama, dan judul itu ada di book dengan pada indeks ketiga. Nah, tapi di sini kami bertujuan untuk memunculkan dari judul-judul booknya nanti yang akan bisa kita klik untuk pindah ke halaman detail. Jadi codingan yang ini model search ini sendiri digunakan untuk mengcoding bagian searchable
drop down nantinya kita bisa gunakan untuk mencari buku-buku yang ingin kita cari detailnya dan ingin kita lihat rekomendasinya berdasarkan buku tersebut. Selanjutnya untuk penggunaan API selanjutnya itu ada pada penampilan Today Speaks dan User Choices. Untuk penampilan untuk penggunaannya kurang lebih sama, makanya saya akan bahas sebentar untuk pada bagian Today Speak. Pada ini juga kita menggunakan perulangan pakai for each. Nah, untuk yang dibaca adalah data today, lalu dibaca lagi kembali menggunakan for each lagi untuk akhirnya menjadi data. Nah, kita di sini pertama adalah memunculkan gambarnya terlebih dahulu. Untuk memunculkan gambar terlebih dahulu, kita menggunakan codingan ini dari div class movie stars. Ini bertujuan untuk memunculkan datanya. Pada bagian yang awal ini kita memunculkan data dengan menggunakan metode roots yang tadi kita sudah setting di bagian homepage controller. Sini kita memasukkan SBN yang ada pada API data yang terindeks pada indeks 1 dan judul yang berada pada indeks 3. Nah, di sini kurang lebih kita bisa melihat kalau misalkan source-nya kosong, itu yang akan muncul adalah cover tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau cover ditemukan, berarti kita di sini kita di sini kita juga sama, ini untuk penggunaan API-nya kurang lebih sama seperti yang di atas, penggunaan API dengan root detail ini dengan di SBN yang ada di API data indeks 1 dan judul di API data indeks 3. Nah, untuk pengambilannya di sini adalah source-nya itu diambil dari data yang ada di API data di indeks ke-7. Jadinya melalui codingan ini nantinya akan dimunculkan data dimunculkan foto atau gambar yang sesuai dengan sudah dikodingkan di sini di roots-nya tadi. Untuk selanjutnya, selain kita memunculkan gambar, itu di bawahnya kita juga harus memunculkan judul serta tahunnya. Nah, kita codingannya kira-kira seperti ini. Yang pertama di sini kita juga menggunakan roots untuk detail sama kurang lebih. Kita di sini bagaimana cara mengambil data untuk tulisannya, kita tinggal tambahkan ini aja. Bagian sini data, karena kebetulan judul ada di indeks ketiga, jadi kita tinggal tambahkan data indeks ketiga. Terus lalu untuk tahun terbitnya itu kita tinggal tambahkan data di indeks kelima, karena kalau misalkan kita lihat di API-nya itu untuk tahun terbit itu ada di indeks kelima. Untuk bagian user choices juga kurang lebih seperti itu, cuman penggunaan API-nya saja yang berbeda. Kalau tadi di bagian data, kalau misalkan user choices itu di bagian choice. Jadi kurang lebihnya sama, kita tinggal mencocokkan antara API dengan indeks-indeks data yang emang kita perlukan untuk kita munculkan. Selanjutnya saya akan bahas tentang tampilan di detail. Untuk detail sendiri itu pertama adalah detail adalah bagian detail dari buku yang kita klik. Untuk buku yang kita klik sendiri kita juga menggunakan API sama itu untuk memunculkan tahun, nama, cover bukunya, ISBN serta autornya. Kurang lebih juga sama seperti yang tadi, cuman kita tinggal memilih API mana yang kira-kiranya dibutuhkan untuk ditampilkan. Pada book details area ini di sini ini yang menjadi kunci dari codingannya. Nah, ini ada for each, dari yang dibaca itu ada data detail yang nantinya akan ke detail. Nah, terus untuk gambar ya kurang lebih sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, namun di sini kita menggunakan API detail yang ada di indeks ke-7. Lalu untuk tampilannya sendiri, untuk ISBN-nya, ini untuk judulnya. Untuk judulnya sendiri di sini kenapa kita ada HTML entity decode. Jadi ada beberapa karakter dalam title atau dalam judul yang memang masih bentuknya masih
Masih apa guys? Apa ya? Tiba-tiba hilang. Oke, ulang. Nanti lo potong bagian situ ya. Jadi di sini kita ada HTML Entity Decode. Jadi ini berguna untuk kita menyesuaikan data yang ingin kita tampilkan, karena kebetulan data yang pada bagian judul itu masih ada beberapa data yang masih terencode. Jadinya kita harus membenarkan dulu agar tampilan itu sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Untuk ISBN kurang lebih juga sama untuk penggunaan API-nya, tapi di sini kami menggunakan API detail dengan indeks pertama. Lalu untuk release time atau tahun terbit ini juga sama dengan indeks kelima, dan untuk autornya sendiri kita juga menggunakan yang indeks keempat. Kurang lebih seperti itu untuk bagian detailnya, karena hanya memunculkan dan mengambil API untuk memunculkan. Lalu untuk recommendation yang di bagian bawah itu kami juga menggunakan API, tapi di sini kami menggunakan API yang dibacakan adalah ini pertama adalah data rec dulu today. Jadi di sini ada 3 kali perulangan for each. Dari ada rec, lalu today lalu ke data lalu ke choice. Jadi di sini baru kita menggunakan yang choice. Choice ID sendiri nantinya akan muncul sesuai dengan buku yang kita klik tadi. Kurang lebih juga sama, cuman di sini penggunaan API-nya adalah di bagian choice. Jadi untuk penggunaan API menurut saya yang untuk penggunaannya secara teknikal di codingannya itu sama, cuman yang lebih harus diperhatikan adalah API mana yang akan digunakan yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti tampilan website dari ReadRadar. Jadi di sini ada header-nya seperti biasa. Di sini ada topics, readers page, dan search. Nah, di sini kita bisa melihat ada today's page. Jadi ini adalah buku-buku. Ini sebenarnya isinya random. Jadi setiap klik itu kita akan random. Jadi akan keluar buku-buku baru yang nantinya memudahkan user buat memilih, memberikan referensi buku baru untuk user. Di sini kita menggunakan parasol juga. Jadi kalau terus di bawah kita ada user choices atau readers page. Di sini juga sama. Kita ini ada berbentuk parasol. Nah, untuk penggunaannya sendiri kita bisa mengklik buku yang tampil pada bagian home ini. Jadi kita akan langsung didirect ke bagian details-nya. Beda. Beda deh. Nah, ini untuk tampilan detailsnya. Di sini yang muncul adalah pastinya cover dari buku itu sendiri, lalu ada tahun, ada judul, ada ISBN, dan tahun lagi, dan di sini ada author dari buku itu. Nah, bentuk sistem rekomendasi yang kami buat di sini adalah rekomendasi buku yang berdasarkan buku yang tadi kita klik. Jadi berdasarkan buku from book 8 ini didapatkan rekomendasi seperti ini. Jadi kira-kira saat kita mengklik lagi itu akan muncul ke details buku yang kita klik. Tapi bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mencari buku yang tidak tampil pada bagian home? Kita bisa menggunakan si fitur search-nya itu sendiri. Bentar, kita kembali ke home dulu. Untuk search-nya sendiri, di sini kita bisa klik di bagian kanan atas. Saat kita mengklik, di sini ada searchable drop-down. Jadi kita bisa langsung klik buku yang kita mau, atau kita bisa langsung search. Kan kita bisa people like us, kita bisa klik. Nah, dari klik di sini kita akan didirect langsung ke halaman detail juga. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan rekomendasi yang kira-kiranya kurang lebih sama dengan buku yang kita cari tadi. Seperti itu. Nah, di sini kenapa cover tidak ditemukan? Karena tadi berarti gambarnya itu yang terlalu kecil atau memang source-nya yang tidak ada.
Jadinya covernya tidak bisa ditunjukkan, tapi di sini tetap ada data dari tahun, judul, ISBN, dan nama dari penulis atau autor. Kurang lebih seperti itu sistem rekomendasi buku berbasis web yang sudah kami kerjakan. Jadi kurang lebihnya kami minta maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.